Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada di belakang Sempomart. Sempomart itu saya adalah mungkin minimarket pertama kalau di Rapang, mungkin. Karena aku tidak salah, Sempomart dulu ada, baru Galapuang, setelah itu baru muncul Alfamidi, Alfamart, Indomart dan sebagainya. Ya. Nah, kita wawancari strateginya sekarang, strategi marketingnya sekarang, karena saya lihat sekarang ini tidak kelihatan sekarang tokonya, seolah-olah kayak mati, kayak tidak ada kehidupan, tidak pergerakan, padahal omsetnya ya tidak, dia ikuti strateginya saudara kita yang Tionghoa itu, Pak, toh yang orang teman saya yang Tionghoa itu strateginya seperti itu. Tokonya kelihatan sepi, omsetnya berkali-kali lipat. Karena begini, kenapa orang Tionghoa itu, teman saya yang Tionghoa itu selalu, meskipun lucu, karena tidak pakai nota, tidak seperti kita sekarang ini canggih sistem digital marketing, tak digital apa pakai nota juga pakai sistem digital. Mereka itu ada ini di Pasar Ciduk itu, Pasar Ciduk di Makassar, di dekatnya Jalan Cakalang itu, Pasar Ciduk. Jadi dia jualan apa kayak itu? Jualan perlengkapan nelayan. Apa namanya? Toko perlengkapan tuh nelayan di situ. Di sekitar situ kan ada pelabuhan ya, pelabuhan rakyat situ, dekat-dekat situ Pasar Ciduk itu. Jadi dia sistemnya seperti itu jualannya itu bahkan sampai ke pulau-pulau, jualannya, Pak, sampai ke pulau-pulau. Itu tokonya sepi, kelihatan sepi. Karena kenapa? Orang kalau datang di sana, kalau ada pelanggan satu kali datang, ada pelanggan masuk, pelanggan yang datang yang kasih rame itu tokonya adalah pelanggan pertamanya. Kalau kedua kali kalau yang kedua kali dia datang repeat order, tidak datang lagi ke sana. Cukup ditelepon saja. Ya, begitu Mi. Cukup ditelepon, dan lucunya tidak pakai nota. karena ini teman ini dia bisa baca orang, dia bisa baca mana yang bisa dipercaya. Dan ini juga orang-orang yang di pulau itu, orang-orang sekitar di pulau-pulau yang di dekat apalagi itu Makassar itu, ngambil barang di situ, ya, biasa juga, tinggal ambil aja, dibawakan di situ, di Pautere situ, baru kirim ke pulau-pulau situ sampai pangkap Pulau Badi apa semua itu, Pulau Bali, Kodingaring, Keke, Baralompo, Marancadi, apa ke situ pulau-pulau di sana kan yang banyak lagi itu, pulau Badik apa, dan sebagainya itu. Begitu. Itu tokonya kelihatan sepi. Jadi intinya sebenarnya kepercayaan. Nah, kita ini strategi kita bagaimana? Kelihatan sepi tapi omsetnya luar biasa juga. Gimana, Pak? Marketingnya. Jadi kita ada apakah seperti tadi itu teman saya yang Tionghoa itu? Ya, begitulah. Begitu ya. Iya. Karena rasa begitu. Jangan dipandang ya, ada toko sepi, jangan dipandang bahwa toko ini kok nggak ramai ini, padahal omsetnya itu luar biasa. Ada juga sama di Rapang saja itu, yang dekat pasar itu. Ya. Ada kan teman Tionghoa juga di situ, cuma dia enggak kentara. Yang itu luar biasa itu. Kalau saya bisa klaim, dialah penguasa donat ya di Rapang. Tidak ada yang kenal. Orang Rapang tidak ada yang kenal itu penjual. Kan yang kenal, kan dia kan China. Dia dari Tanjung Bunga, tinggal di sini, dekat Pasar Lama. Tetangga saya. Dia tidak ngapa-ngapain. Yang dia kerja cuma bikin donat saja banyak-banyak. Sekarang ada 20 tempatnya jual donat sekarang di Rapang. Dengan inovasi rasa mungkin. Wah, luar biasa. Karena dia bermain di mutu. Tidak kelihatan tokonya, sepi. Kalau orang ke sana orang tidak mau lihat itu, padahal jalan pasar. Tapi ini Rapang terdistribusi kemana-mana. Iya, yang dengar ini podcastku sekarang ini,
pasti dia tidak kenal siapa itu orang. Tidak ada kenal. Karena dia tidak muncul juga di Facebook, tidak muncul juga di medsos, tidak muncul. Begitulah, nah, tapi dia jaga kepercayaannya itu di donat yang kualitasnya kualitas premium dengan harga yang murah. Iya. Pastilah teman-teman sudah tahu di mana itu donat itu. Bayangkan saja donat yang 20.000 seperti Mijiko, seperti kualitas Jiko. Ya, Iya, oke. Iya, di situ kalau kita beli donat itu yang ada di dekat pasar lama juga itu orang jualan itu. Ya itu ya berasal dari situ itu. Ya, mungkin dia yang termasuk yang menguasai 3 besar penjualan donat di Sidrap kalau bisa saya klaim. Ya, seperti mie Bapak ini dari Sempomart. Bagaimana kita toseng? Biasa-biasa. Gimana Nuta? Gimana strategi pasar supaya teman-teman ini kasih opini dong, kasih solusi supaya teman-teman juga tidak berkecil hati. Sebenarnya mengalir saya seperti air. Ya, karena kan sekarang orang setengah mati juga belajar strategi ini itu ikut seminar sana sini, bayar sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta ikut seminar. Nah, kemudian yang dipraktekkan tidak ada. Nah, gimana ini solusinya kita ini? Pemain lama. Ada tuh saya itu di Facebook biasa. Iko pemain lama, Iko pemain baru, ini pemain lama, bisa biasa saja. Kita bagaimana pemain lama? Ada bocoran, bisa kasih bocoran. Ya, misalnya ada 1-2 vendor kita kuasai atau gimana kah? Tidak juga. Saya curiga ini. Tidak juga, Ji. Yang jelas berjalan begitu saja. Ada langganan besar tak pasti, ya kan? Ada langganan besar. Ya, ya salah satu caranya seperti itu. Iya, kan begini. Cari pelanggan yang dengan permintaan yang cukup besar lah. Dan kita jaga. Ya, betul. Tidak usah sebut ya. Perusahaannya atau orang itu. Ya, cukup yang paling utama adalah kepercayaan, ya, mutu, terus memberikan servis yang baik sama customer. Itu ya. Kok begitu ya? Iya. Sama aja itu di sana. Mutu. Jadi mutu, pelayanan, iya. Kemudian pelanggan itu dianggap kayak saudara, kayak teman, akrab ya. Betul. Jadi mereka juga aman juga sama kita. Yeah. Itu jadi kita ini semua pemain lama sebenarnya. Kalau di laundry juga saya pemain lama mungkin pertama lah kalau di Sidrap. Lama, dan sekarang banyak pemain baru dengan luar biasa juga strategi marketingnya. Yeah. Strategi marketingnya, tapi alhamdulillah. Justru kalau dulu misalnya Pak Toh, dulu misalnya laundry di Pindrang ada 2, Pangkaceni ada berapa, 2 juga, di sini ada 2, bahkan Parepare pernah ada tapi tidak sebentar umurnya dulu. Justru sekarang karena ada saya rubah strategi pasar, kemudian juga kena juga namanya gitu, setelah dekat-dekat dengan ustadz itu, kemudian tidak melakukan lagi tidak ngutang-ngutang ngutang-ngutang. Alhamdulillah tinggal 1 laundry, dengan berbagai macam masalahnya. Tapi ya kita rubah strateginya. Jadi setelah dirubah sedikit, jadi saya sekarang menuju bahwa meskipun cuma satu outlet, tapi rasanya seperti 10. Nah, itu omsetnya sama dengan kalau kita punya 10. Karena itu kita tadi jaga kualitas. Kemudian perluas pasar. Betul. Perluas pasar itu kalau dulu strateginya dengan membuka banyak cabang, sekarang tidak perlu. Betul. Kita masuk sekarang di namanya kita manfaatkan digital, ya. Kita manfaatkan Google Ads, Google AdSense, apalagi ini Instagram AdSense, bahkan saya mau coba landing page juga, artinya siapa tahu bisa juga di situ landing page toh.
siapa tahu bio bisa di situ ya. Begitu memanfaatkan semua teknologi untuk memperluas pasar. Ya, yang dulunya cuma yang dulunya cuma sehari cuma 500 orang saja yang lihat, sekarang ya ribuan. Dan kemudian kita punya usaha Pak, kalau kita pakai Google Ads itu, Google Ads dan sebagainya itu, seumpama misalnya kita berada di jalan ramai, jalan utama, dan banyak toko-toko di situ, dan kita semua punya toko di situ. Itu kalau di Google Ads ya, umpama seperti itu. Jadi ada jalan utama, semua toko di situ. Jadi orang yang mau cari barang, orang yang mau cari barang di situ, semua toko yang didatangi adalah Tokotak. Itu bagusnya kalau di Google AdSense. Ya, kalau kita masuk, kita halaman pertama sampai halaman kedua kita kuasai. Oke, saya kira demikian ya. Dari bos ini tidak banyak bicaranya, tidak mau banyak bicara. Mungkin nanti kita gali-gali lagi di forum resminya podcast nanti gimana. Nanti kita gali lagi. Ini kan suasananya di belakang rumahnya ini kebunnya semua ini. Bekas peternakan ayamnya dulu. Ini kan peternakan ayam dulu di sini semua ini. Peternakan ayam ini. Berapa ekor dulu, Pak? Ayam tak dulu? Sedikit sih, berapa? Hampir 3.000 ya. Tapi kalau banyak kisah 5.000 dan berhenti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.